Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Teknik Informatika kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek website yang kami kerjakan, yaitu website Bugger, sebuah aplikasi untuk manajemen bug internal. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama yaitu ada Muhammad Fauzul Hanif, yang kedua ada Elva Nasrul, dan yang ketiga ada Pascal Ahar Ma'ruf, dan yang keempat yaitu ada Rifki Andriana. Oke, apa sih Bugger itu? Bugger adalah aplikasi web internal untuk mengelola dan memperbaiki bug. Nama ini diambil dari bug, kesalahan dalam kode, dan bugger, baik dalam bahasa Sunda. Nah, kemudian tujuan dari pembuatan website ini yaitu website ini berfungsi sebagai aplikasi web internal yang dirancang untuk membantu tim dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan memperbaiki bug dengan lebih struktur dan efisien. Kemudian memastikan penanganan bug yang cepat dan efisien. Memastikan setiap bug dapat ditangani dengan segera melalui sistem pelaporan dan pelacakan yang jelas dan terorganisir. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan kolaborasi antar tim dalam menjaga kualitas aplikasi. Baik, selanjutnya adalah teknologi yang digunakan pada website ini terbagi menjadi dua, yaitu ada front end dan back end. Yang front end ini menggunakan React.js untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif, dan Inertia.js untuk mengintegrasikan front end dan back end-nya secara mulus. Lalu itu yang kedua ada juga Mantin UI untuk UI komponennya, jadi dia tinggal pakai saja. Selanjutnya yang back end, kami memakai Laravel, yaitu framework PHP yang powerful dan fleksibel, dan juga datanya disimpan menggunakan MySQL yang handal untuk mengelola informasi aplikasi. Teknologi ini membantu kami menciptakan aplikasi yang efisien dan mudah digunakan dan mudah dikembangkan. Oke, selanjutnya kita ke kode. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bagian kode. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzul Hanif. Di sini pada website ini membutuhkan beberapa tabel. Yang pertama ada tabel user, ada tabel project, ada tabel working on, dan tabel bug. Pada bagian saya akan menjelaskan tabel user. Tabel user ini berfungsi untuk menyimpan data pengguna yang bisa mengakses website ini. Di tabel ini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom ID yang menggunakan kulit, terus ada foto profil untuk menyimpan gambarnya berupa string, alamatnya gitu, tempatnya di mana. Lalu ada full name juga, ada email, ada role-nya. Nah, di website ini ada beberapa aktor yang bisa mengakses, yaitu ada admin, project manager, developer, dan quality assurance. Lalu ada password dan lainnya seperti ada untuk remember token, ada created add, update add, dan juga delete add. Selanjutnya, setelah membuat tabel atau migration, buat model. Nah, di model ini dia data yang mempresentasikan apa aja yang bisa ditambah, seperti di variable available ini dia bisa menambahkan data profile foto, lalu ada full name juga, ada email, role, password, dan delete add. Nah, jangan lupa jika menggunakan ULIT tadi dia harus ditambahkan HashULIT dan juga ditambahkan soft delete untuk menggunakan delete add ini. Lalu juga di masing-masing
user ini dia pasti mempunyai project. Jadi kita buat relasinya dari user ini ke project, dia mempunyai banyak project, berarti one to many. Untuk bagian si project manager dengan key-nya manager ID. Lalu juga ada working on. Working on ini untuk menyatukan dari si user ke tabel project yang nanti seperti developer dan quality assurance ini yang bekerja pada project itu. Lalu juga lainnya ada seperti untuk mutator, ngeset password langsung di hash ketika melakukan suatu CRUD gitu. Lalu juga ada ngeset full name dengan semua kata dia harus diawali dengan huruf kapital. Ini juga sama untuk nge-get. Terus ada nge-set role-nya dia pakai huruf kapital juga. Terus ini ada untuk nge-get foto profil, dia secara otomatis menambahkan pad dengan storage. Oke, selanjutnya dari model ke factory user. Nah, factory ini adalah untuk membuat data random atau data bohongan. Jadi untuk mencoba nanti apakah dari si tabel yang tadi telah dibuat dan juga si model, apakah datanya masuk atau tidak. Nah, di sini kita buat data untuk full name yang diambil dari library Faker, yaitu menggabungkan first name dan last name. Lalu juga ada email. Email di sini karena aplikasinya internal, dia harus menggunakan domain dari perusahaannya, yaitu bagger.id. Lalu dimasukkan ke dalam variabel full name. Untuk yang full name-nya, email juga sama. Untuk role-nya ini kita random dari admin, lalu project manager, lalu juga ada developer, ada quality assurance. Nah, ada 4. Nah, untuk passwordnya di sini untuk defaultnya menggunakan email saja langsung secara otomatis. Nah, tadi kalau untuk di hashnya dia otomatis dari di bagian model. Nah, setelah dari factory ini kita ke seeder, user seeder. Nah, di user seeder ini untuk memasukkan berapa banyak data yang diperlukannya. Nah, berarti kan dari masing-masing role tadi harus ada. Nah, ada admin, ada project manager, developer, quality assurance. Kalau untuk akun admin, dia otomatis dibuatkan. Jika belum ada role admin, berarti dia akan membuat otomatis dengan akun admin, full name-nya admin, emailnya juga admin, role admin, password juga admin, sama seperti email. Nah, selanjutnya adalah membuat data project manager, developer, quality assurance. Jika ini dilakukan looping, untuk membuatnya, di looping dari roles ini, lalu dimasukkan ke dalam factory yang tadi setelah dibuat. Lalu, di bagian sini, ingin berapa banyak usernya yang dimasukkan datanya. Misalkan dari 1, random 1 ke, misalkan bisa 10 data. Jangan memasukkan juga tadi ke sini berapa banyaknya, dan di sini untuk mengset delete add-nya. Jadi setiap pengguna ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, kalau yang aktif berarti dia sedang mengerjakan project tersebut yang sedang berlangsung. Jika tidak aktif berarti projectnya sudah tidak berjalan. Nah, selanjutnya kita coba untuk memasukkan datanya. Kita jalankan PHP Artisan migrate fresh -sheet.
Kita tunggu, sedang running si user seedernya. Oke, sudah masuk. Kita lihat di bagian database-nya, apakah datanya masuk. Di sini datanya sudah masuk. Nah, tadi di user seeder ini tuh per role. Berarti 10 dikali 3 berarti 30. 30 ditambah admin jadi 31 ya harusnya. Sorry, berapa sih? Oh, random. Sorry, di sini random tadi. Jadi antara 1 sampai 10. Jadi kita tidak tahu berapa banyak si masing-masing role itu tersedia. Nah, di sini yang lainnya. Begitu. Berarti untuk user ini datanya sudah masuk dan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagian tabel project. Oke, perkenalkan saya Apa Nasrul. Setelah sebelumnya kita membuat migration untuk tabel user, di sini saya akan menjelaskan terkait migration untuk tabel project di database. Pada file migration untuk tabel project sendiri, di sini ada fungsi up. Nah, fungsi up sendiri itu memiliki beberapa kolom. Itu yang pertama ada kolom ID yang menggunakan URID sebagai primary key. Kemudian ada cover photo pad, itu untuk menyimpan pad foto sampul pada project nantinya. Nah, di sini juga untuk cover pad itu nullable, yang artinya kita bisa mengisinya opsional. Jadi kita tidak diwajibkan untuk mengisi cover foto pad tersebut. Kemudian ada juga manager ID yang relasi ke tabel user untuk project manager. Kemudian ada title dan description, itu merupakan informasi utama untuk project. Kemudian ada timestamp untuk menyimpan waktu, ada create add, dan juga ada updated. Kemudian ada stop delete untuk menyimpan waktu penghapusan sementara yang akan dijelaskan nanti. Kemudian di bawahnya ada fungsi untuk down. Nah, fungsi down sendiri itu untuk menghapus tabel project jika migrasi ingin dibatalkan. Kemudian setelah struktur tabel project dibuat, langkah berikutnya adalah membuat model yang akan mengelola data dalam tabel ini. Mari kita lihat di model project. Nah, di sini untuk model project sendiri ada threads, ada menggunakan use hash factory, soft delete, dan juga hash list. Untuk hash factory sendiri itu untuk menghubungkan model dengan factory untuk membuat data dummy. Kemudian untuk soft delete itu untuk menambahkan kemampuan soft delete. Kemudian ada hash uleads, itu untuk memungkinkan pengguna ulead atau yang tadi primary key sebagai ID unik. Kemudian di sini juga ada relasi manager. Relasi ini itu belongs to ke model user yang telah dibuat sebelumnya untuk menghubungkan project dengan project manager. Kemudian ada working on, itu nanti akan direlasikan ke model user juga untuk menghubungkan project dengan pengguna lain yang bekerja pada project. Oke, kemudian ada juga bugs. Relasi akan dihubungkan nanti ke model bug yang akan dijelaskan selanjutnya. Itu untuk menghubungkan project dengan daftar bug yang tercatat. Kemudian ada sektor dan mutator. Nah, untuk asesor sendiri itu menggunakan get cover photo pad attribute. Nah, yang nantinya akan mengembalikan URL lengkap untuk foto sampul project. Kemudian ada mutator. Nah, mutator ini menggunakan set cover photo pad attribute
yang nantinya akan memastikan hanya path yang disimpan di database, bukan URL lengkap. Oke, kemudian ada juga mark assignment. Itu ada available. Nah, itu nantinya akan menentukan kolom yang dapat diisi secara massal atau secara gabungan, seperti misalkan title, deskripsi, manager ID, dan cover photo path. Nah, dengan model ini kita sudah bisa mengelola data di tabel. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat query untuk definisikan data kami yang akan digunakan untuk pengujian. Oke, next kita ke factory. Nah, sini kita sudah ada di project factory yang akan digunakan untuk mendefinisikan pola data dummy yang sesuai dengan struktur tabel project. Nah, di sini ada fungsi definition. Nantinya akan mendefinisikan data acak untuk manager ID, title, dan juga description, seperti yang didemonstrasikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, setelah data dummy didefinisikan di factory, langkah terakhir adalah menggunakan seeder untuk mengisi tabel project dengan data awal menggunakan factory tadi. Nah, kita lanjut ke seeder project. Nah, seeder ini dia memiliki fungsi run yang akan membuat sejumlah project. Nah, dalam contoh ini kita akan membuat satu project total yang akan dibuat dengan data acak. Nah, ada juga create add. Nah, create sendiri merupakan waktu pembuatan project yang dihasilkan secara acak untuk informasi create nantinya. Kemudian ada juga deleted yang menentukan apakah project aktif atau tidak. Jika project tidak aktif, kolom ini diisi dengan waktu penghapusan acak. Kemudian kita juga terakhir memanggil factory untuk menghasilkan data sesuai definisi di project factory. Nah, dengan seeder, tabel project ini memiliki data awal yang siap digunakan untuk nantinya kita melakukan demonstrasi. Oke, selanjutnya bagian saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Andriana. Di sini saya akan menjelaskan bagian working on table. Oke, pertama-tama sekarang saya akan menjelaskan bagian migration. Kode ini adalah file migration untuk Laravel untuk membuat tabel working on. Tabel ini digunakan untuk mencatat relasi antara proyek dan pengguna, lengkap dengan waktu penugasannya. Yang pertama ada method of. Di dalamnya ada skema create, yaitu berfungsi untuk membuat tabel working on. Lalu ada kolom-kolom tabel di dalamnya, ada project ID, yaitu kunci asing ke tabel project. Jika proyek dihapus, data terkait ikut terhapus. Lalu ada user ID, kunci asing ke tabel user. Jika pengguna dihapus, data terkait ikut terhapus. Lalu ada assigned add, mencatat waktu penugasan secara otomatis. Lalu di bawahnya ada method down. Oke, ada method down, menghapus tabel working on saat rollback. Oke, selanjutnya ke bagian model. Bagian model working on. Model ini adalah representasi dari tabel working on yang merupakan tabel pivot untuk menghubungkan tabel project dan user. Untuk poin-poin pentingnya ada kelas dan fitur, yaitu pivot menandakan bahwa model ini adalah tabel pivot. Lalu ada hash factory. Hash factory di sini memungkinkan pembuatan data uji menggunakan factory. Lalu ada properti utama, yaitu ada timestamp. Files tabel ini tidak menggunakan kolom create add dan update add. Lalu ada table working on menentukan nama tabel di database, dan field label untuk menentukan kolom yang bisa diisi, yaitu user ID, project ID, dan assignment add. Oke, kita lanjut ke factory. Oke, factory.
Kode ini adalah kode-kode factory untuk model working on. Factory ini digunakan untuk membuat data uji secara otomatis. Adapun poin penting yang dapat saya jelaskan yaitu bagian kelas dan tujuan. Di bagian working on factory yaitu membuat data dummy untuk tabel working on. Lalu ada metode utama yaitu definition untuk mendefinisikan data default untuk tabel. Lalu ada assignment now itu secara otomatis mengisi kolom assignment add dengan waktu saat ini. Lalu kita lanjut ke bagian seeder working on. Oke, di bagian working on seeder. Seeder ini digunakan untuk mengisi tabel working on secara otomatis dengan data relasi antara proyek dan pengguna. Adapun poin-poin penting yang dapat saya jelaskan yaitu pada bagian mengambil semua proyek. Project with traced get yaitu berfungsi untuk mengambil semua proyek termasuk yang sudah dihapus yaitu soft delete. Lalu untuk proses utama pada kode ini yaitu untuk setiap proyek bagian roles yaitu menentukan peran pengguna yang dibutuhkan seperti developer atau quality assurance. Lalu untuk mencari pengguna yaitu mengambil pengguna berdasarkan peran yang belum memiliki relasi dengan proyek tersebut. Jika tidak ada pengguna yang tersedia, factory akan membuat pengguna baru. Lalu ada membuat relasi. Menggunakan factory untuk mengisi tabel working on dengan data relasi project ID dan user ID. Pengisian data secara acak, yaitu pengguna dipilih secara acak dengan jumlah 1 hingga 2 pengguna per peran. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bug itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pascal Ahar Ma'ruf. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang migration bugs. Migration bugs digunakan untuk membuat struktur tabel bugs yang berfungsi untuk menyimpan data tentang laporan bugs. Tabel ini memiliki beberapa kolom, yaitu seperti kolom ID, project ID, creator ID, assignment ID, detail, description, evidence, image, timestamp, dan soft delete. Tabel ini memiliki beberapa kolom utama seperti ID yang merupakan tipe ulit sebagai primary key, project ID sebagai foreign key untuk menghubungkan bug dengan proyek tertentu, dan creator ID untuk mencatat pengguna yang membuat laporan bug. Selanjutnya, kita akan ke model bug. Nah, untuk model bug sendiri, di sini yaitu mewakili tabel bugs di database dan menyediakan cara untuk mengakses serta memanipulasi data dalam tabel tersebut. Model ini menggunakan beberapa fitur bawaan Laravel seperti hash factory, soft delete, dan hash ulit. Nah, untuk seperti hash factory, untuk mendukung pembuatan data dummy, soft delete untuk memungkinkan data bug dihapus secara lembut tanpa benar-benar hilang, dan hash ulit untuk mendukung penggunaan ulit pada primary key. Model ini juga menentukan kolom apa saja yang dapat diisi secara langsung atau mass assignable melalui property available, yaitu project ID, creator ID, assignment ID, title, description, dan evidence image. Kemudian selanjutnya itu tentang factory. Nah, factory di sini digunakan untuk membuat data dummy atau contoh data secara otomatis untuk kebutuhan pengujian atau seeding database. Pada bug factory, data dummy untuk bug dibuat menggunakan library faker yang menghasilkan data acak namun realistis. Kolom project ID diisi dengan memilih proyek secara acak dari tabel project, sedangkan creator ID dan assignment ID diambil dari pengguna dengan peran khusus seperti quality assurance untuk
bug dan developer untuk penanggung jawab bug. Kemudian kita lanjut ke seeder. Nah, untuk seeder ini bertanggung jawab untuk menambahkan data dummy ke dalam tabel bugs menggunakan factory yang telah dibuat sebelumnya. Seeder ini dirancang untuk memastikan bahwa data bug hanya akan dibuat jika tabel project dan user telah memiliki data yang diperlukan. Pertama, seeder melakukan pengecekan terhadap tabel project untuk memastikan bahwa setidaknya ada satu proyek yang sudah terdaftar. Selain itu, seeder juga memeriksa tabel user untuk memastikan terdapat pengguna dengan peran quality assurance atau sebagai pembuat bug, dan pengguna dengan peran developer sebagai penanggung jawab bug. Pengecekan ini penting karena factory bug membutuhkan data valid dari tabel project dan user untuk mengisi kolom project ID, creator ID, dan site name ID. Jika semua syarat terpenuhi, seeder akan memanggil metode bug factory create untuk membuat satu data bug secara otomatis menggunakan data acak yang dihasilkan oleh factory. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah melakukan demo. Di sini fitur pertama ada fitur login ke akun. Nah, di akun ini adalah tampilannya seperti ini dengan mengirimkan data email dan juga data password. Di bawahnya ada button yang masih disable karena data ini dia harus wajib diisi. Nah, untuk tampilan ini kodenya ada di folder resource.js, lalu di pages, di folder out, dan di file login. Nah, di sini adalah tampilannya semuanya. Dia disimpan di sini. Nah, untuk bagian input ini yang email, dia di text input ini dia akan mengirimkan data email yang dari depan, dari halaman atau dari front end, akan ditangkap di variable form ini, mengisi email yang awalnya kosong menjadi ada isinya, dan juga password tadi dia nge-set juga si passwordnya, lalu dikirimkan ke dalam si submit ketika button itu diklik dengan tipenya submit, otomatis akan mengirimkan semua datanya melalui function submit yang memvalidasi emailnya apakah dia sesuai atau tidak. Karena ini dia emailnya harus menggunakan dengan domain tertentu atau pattern tertentu. Jika tidak, dia akan mengembalikan error harus diakhiri dengan domain @bagar.id. Lalu untuk validasi passwordnya, dia tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya dia akan dikirimkan jika tidak ada error, mengirimkan ke metode post dengan rootnya ke login. Nah, root login ini dia ada di bagian root, di file out, di bagian sini post out, post login dengan memanggil controllernya authenticate session. Nah, tadi kalau untuk halamannya dia memanggil ke function create ini, menampilkan out login filenya, dan untuk menyimpan datanya dia ada di function store.
dengan melakukan validasi lagi di dalam login request. Dia ada beberapa rulesnya, seperti emailnya dia harus wajib, terus ada harus berupa string dan juga email, format email, password juga sama, require, dan string juga. Nah, setelah divalidasi lagi, dia akan masuk ke function authenticate. Dia ngecek apakah datanya ada atau tidak di dalam tabel. Jika ada, dia akan menggenerate session untuk user yang login dan mengembalikan, jika ada, akan mengembalikan atau redirect ke root dashboard dengan mengirimkan notifikasi, yaitu ada statusnya sukses, titelnya juga login sukses, dan pesannya juga dia berhasil login. Jika ada error atau tidak berhasil seperti email atau passwordnya salah, dia akan masuk ke bagian catch ini. Lalu kita coba login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Di sini menggunakan akun admin. Oke, kita tunggu. Lalu masukkan kembali akun adminnya juga sama, si passwordnya dengan email. Nah, ini untuk halaman setelah loginnya, dia akan menampilkan dashboard. Nah, di dashboard ini ada beberapa ringkasan data seperti total usernya ada berapa, lalu ada total projectnya dan total bugnya yang ada. Nah, tampilan dashboard ini dia ada di file dashboard, masih di resource JS pages, lalu ke dashboard. Nah, di dashboard ini ada beberapa tadi, seperti menampilkan data user, project, dan total bug. Ini untuk halamannya seperti ini. Di bagian sini dia akan melakukan looping datanya dengan data yang ada di atas ini, total project, total bug, dan total user. Lalu untuk mendapatkan nilai ini, dia ada di bagian controllernya. Controllernya itu di sini untuk dashboard ada di bagian root. Nah, yang pertama itu ada total user. Total user, kita ngecek dulu siapa yang login gitu. Nah, jika out usernya ini, yang untuk sekarang itu adalah admin. Jika admin, berarti dia akan mengembalikan data user dengan totalnya berapa, termasuk user yang tidak aktif juga, aktif dan tidak aktif, kecuali user admin. Lalu juga ada detail-detailnya untuk nanti ditampilkan pada grafiknya. Ada berapa banyak project manager yang aktif dan yang aktif, lalu totalnya juga. Ada developer juga sama, dan juga quality assurance. Itu untuk bagian yang user, dia totalnya ada 12, dan juga di sini grafik untuk berdasarkan peran ya. Ada project manager, dia yang aktif ada 2, lalu developernya itu ada 6, ada yang aktif 4 dan yang tidak aktif 2. Lalu untuk quality assurance-nya dia ada 4 yang aktif. Selanjutnya ada total project. Total project ini dia didapatkan dari variabel project. Sama seperti tadi, dia mengecek dulu siapa yang login. Jika admin, berarti dia akan mengembalikan semua project yang ada. Jika project manager, dia akan mencari dari tabel project
semua tabel project dengan kolom manager ID sesuai ID user yang sedang login. Nah, selain project manager itu, dia ada developer dan quality assurance. Dia mengecek menggunakan dari relasi ke working on. Dia mencari berdasarkan user ID yang ada di working on ini, lalu mendapatkan data project itu. Nah, dikirimkan ke project data, diolah lagi berapa banyak total projectnya, lalu detailnya ini dijadikan berdasarkan bulan. Jadi dalam tahun ini ada berapa tahun si project itu, lalu dikelompokkan lagi dengan dengan bulan, setiap bulan ya, dari Januari sampai Desember, dan juga dengan totalnya ada berapa per bulan itu. Nah, dikirimkan ke variabel project, lalu ditangkap oleh si front end ya, menampilkan total projectnya itu ada 1. Lalu di grafiknya kita lihat yang ada projectnya itu adalah di tahun 2020. Nah, seperti ini di bulan Oktober. Nah, selain itu kan berarti dari tahun ke tahun sampai tahun sekarang 2025 ini dia belum ada project lagi yang tersedia. Nah, ya. Lalu selanjutnya untuk bug. Nah, untuk bug ini dia belum ada datanya, karena nanti akan dijelaskan oleh teman saya ketika menambah datanya. Tapi di sini saya akan menggunakan data seeder saja. Kita coba membuat seedernya. Untuk bugs-nya ini kita coba migration lagi. Apakah akan masuk? Datanya kita tunggu. Oke, kita lihat di bagian ini. Oh, ternyata belum ada. Mungkin kita coba saja membuat bug-nya dari kita membuat bug saja manual dari akun si quality assurance. Kita cari akun quality assurance yang aktif. Nah, ini ada Daniela Faye. Kita coba login. Ini hanya untuk mencocokkan nanti bagaimana grafiknya. Kita coba buat di project ini. Kita aktif. Ternyata projectnya itu sudah tidak aktif. Kita coba aktifkan dulu. Kita aktifkan. Sudah aktif, lalu kita masuk lagi ke akun si quality assurance. Nah, sini kita bisa buka, lalu klik bug-nya untuk mencoba. Oke, datanya sudah masuk. Kita pindah lagi ke akun si admin untuk melihat tadi grafiknya apakah berubah. Nah, di sini bug-nya sudah bertambah karena tadi sudah ditambahkan oleh quality assurance. Nah, itu didapatnya dari sama di bagian dashboard ada variabel bug. Nah, di bug ini juga sama, dia mengecek dulu berdasarkan si role yang masuknya siapa, ada admin. Berarti admin dia mengembalikan semua data bug. Lalu project manager ini dia harus difilter dulu
berdasarkan manajer ID yang ada pada project dengan relasi project ini yang ada di bug. Lalu untuk developer ini dia mencarinya berdasarkan sign ID pada tabel bug dan juga quality assurance pada kolom creator ID. Lalu dikelompokkan juga berdasarkan tadi totalnya berapa semuanya, dan juga berdasarkan tahun. Di dalam tahun itu ada berapa semua bulan, dia juga ditotalkan lalu dikirimkan ke dalam variabel bug di sini, lalu ditangkap ke depan frontend ini yang menghasilkan total bugnya ada 1, tadi sudah ditambahkan, dia ada di tahun 2022. Nah ini untuk bug yang di bawah. Nah ternyata di sini untuk bugnya tidak muncul. Nah, itu untuk halaman dashboard. Di setiap akun juga dia berbeda datanya. Jika di admin dia ada menu dashboard, ada user dan ada project. Kita coba masuk ke akun project manager. Nah, dia di sini akan mencari juga si project manager ini dia bekerja di mana projectnya, dan juga total bugnya ada berapa di project tersebut, dan juga untuk lainnya juga sama, yang developer dan juga quality assurance. Selanjutnya akan dijelaskan bagian tambah user untuk cara udah user oleh teman saya. Oke, setelah kita login sebagai admin, di sini kita bisa menambahkan user baru. Nah, di sini terlihat di bagian sebelah kanan atas ada create user, kita bisa mengkliknya. Kemudian ketika diklik itu akan menampilkan form yang harus kita isi. Yang pertama di sini ada profile foto yang kita bisa isi dengan gambar. Kemudian ada full name. Kita coba isi. Kemudian ada email address. Nah, di sini ada keterangan di atas bahwasannya email yang digunakan harus akhiran dengan @booger.id. Oke, kemudian role-nya kita bisa memilih role untuk user baru ini. Itu ada 3 pilihannya. Yang pertama ada project manager, ada developer, dan juga QA. Di sini contoh kita pilih project manager, kemudian untuk passwordnya itu sama seperti emailnya. Oke, kemudian kita create user. Nah, ada notifikasi bahwa user telah berhasil dibuat. Nah, untuk kode user sendiri itu berada di user. Nah, untuk tampilannya itu di index JSX. Nah, sini kita bisa lihat ada iya. Nah, di sini scroll terus, aduh. Oke, next. Untuk tadi kita meng-create user baru itu ada di file create JSX. Nah, di sini tuh dia akan masuk untuk membuat form, yaitu ada profile foto, full name, email, role, dan juga password yang dibutuhkan ketika kita meng-create user baru.
Kemudian kita masuk lagi ke demo aplikasinya. Nah, di sini kita juga bisa mengedit user yang telah dibuat. Nah, di sini kita akan coba edit untuk namanya. Oke, kita langsung save saja. Nah, user telah berhasil diupdate. Kita bisa mencarinya. Nah, nama dari user baru telah berubah, yang asalnya Faujo Hanif menjadi Muhammad Faujo Hanif. Nah, untuk kode pengeditan user ini sendiri itu di edit.jsx. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian fitur project. Fitur project ini berisi kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus sebuah project. Fitur ini hanya bisa diakses oleh role admin. Kita bisa lihat codingannya dulu. Oke, untuk fitur ini disimpan di resource, lalu PS, pages, lalu di bagian project. Untuk index ini merupakan tampilan awalnya, lalu untuk menambahkan data, oke, ini untuk index terlebih dahulu. Menambah data bisa di create. Nah, di sini kita bisa mengisi image, enter project title, describe the project, select project manager, dan select team members. Oke, kita bisa menambahkan langsung. Oke, silahkan dulu kayak details, nama assign a manager, bahkan manager, lalu team members, siapa saja yang terlibat, lalu kita create project saja. Oke, telah tertambahkan project baru. Oke, di sini kita bisa lihat manager dan members yang tersedia. Oke, next ke kode, bisa dilihat ke codingannya terlebih dahulu. Selain menambahkan, di sini ada fitur edit juga, mengedit data. Bisa dilihat. Oke, kita bisa coba fitur edit. Website 1 langsung save saja. Oke, ini terubah. Dan yang terakhir, kembali ke codingan, bisa melihat atau show detail sebuah project yang telah kita tambahkan. Kita bisa lihat lebih detail project yang kita tambahkan. Langsung bisa dilihat fiturnya, kita bisa melihat proyek yang telah kita buat secara detail. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bug. Sebelumnya, untuk bug hanya bisa diakses oleh yang namanya QA atau Quality Assurance, yang mana mungkin untuk pertama kita bisa login ke admin terlebih dahulu, kemudian kita bisa lihat profilnya ada yang role untuk Quality Assurance, kemudian kita copy, dan lalu kita logout admin dan masukkan email dan password untuk role QA sendiri. Nah, untuk ketika masuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini untuk Bugger sendiri yaitu dirancang untuk menyimpan atau lebih tepatnya untuk
menjelaskan lebih detail terkait masalah atau kesalahan yang ditemukan pada suatu project yang sudah ditambahkan. Pertama, kita bisa klik project yang website, contohnya kita klik. Nah, kemudian kita di sini bisa mengisi untuk create bug sendiri, yaitu kita coba untuk klik create bug. Nah, di sini yaitu kita bisa mengisi title, kenapa bug ini, terus kemudian deskripsinya apa, dan assign to itu di sini untuk siapa, bukan untuk siapa. Jadi seperti buat siapa untuk dikerjakannya. Contohnya di sini kita isi bug, description-nya ngebug, kemudian assign to-nya ke Gartner Martes. Kemudian di sini kita bisa menambahkan gambar bukti untuk misalkan terjadi bug di sebelah mana. Kemudian kita bisa create bug. Nah, di sini sudah ada untuk deskripsinya ngebug. Kemudian untuk deskripsinya juga bug, dan assignment-nya ke Gartner Martes, dan untuk gambarnya sudah kita cantumkan. Kemudian di sini untuk codingannya terdapat di ada di JS, kemudian ada di folder bug, dan ada di create JSX. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada edit bug, untuk edit bug sendiri. Nggak ada edit bug. Create. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.